Kalau Swastiastu semoga jalan-jalan, bertemu lagi dengan saya Alan. Apa kabar nih semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Sekarang saya berada di Desa Wisata Pingi, Kabupaten Tabanan. Katanya ada banyak hal menarik loh dari desa ini. Apa aja sih itu? Ayo ikuti saya. Desa Wisata Pingi terletak di Desa Baru, Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan. Lokasi Desa Pingi ini berjarak sekitar 34 km dari pusat kota Denpasar. Dari informasi, Desa Wisata Pingi ini merupakan desa warisan budaya Bali tempo dulu yang berumur sudah cukup tua. Berwisata ke Desa Pingi, kita akan ditawarkan bentuk rumah tradisional yang terlihat unik dan menarik, seperti pintu masuk halaman rumah atau angkol-angkul, terlihat sejajar dan tertata rapi. Desa ini juga terlihat bersih dengan udaranya yang sangat menyegarkan, yang membuat Anda akan betah berlama-lama. Sebetulnya baru saja kita sampai, udah langsung disambut aja nih sama gapura yang bernuansa pedesaan banget. Yaudah, ayo kita langsung masuk aja. Nah, sebetulnya sekarang saya akan bertemu dengan juru desa adat Pingi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan ya, nama saya Alan. Saya ingin menanyakan mengenai Desa Pingi ini. Kalau boleh tahu nama Bapak? Nama saya Imade Chandra Yasso. Desa Pingi ini apa aja sih keunikannya? Desa Pingi yaitu desa adat Pingi. Salah satunya memiliki desa wisata. Nah, itu di desa wisata sendiri dikelola oleh pengayah pengelola desa wisata. Adapun potensi yang ada di desa wisata Pingi, salah satunya itu Ladumo. Nah, ini adalah tempat rest area kita gunakan sebagai fokus kegiatan, baik untuk pendidikan, untuk kemah, untuk mengenal budaya. Jadi selain itu desa adat Pingi dengan desa wisatanya dalam konsepnya mempertahankan Trihita Karana dan kelestarian lingkungan. Pengembangan desa wisata sendiri tidak boleh lepas dari Trihita Karana tersebut. Karena desa wisata Pingi ini di bawah naungan desa adat. Ada potensi-potensi lainnya, jadi kami memiliki jalur trekking, kegiatan budaya. Itu selanjutnya kami juga tetap melestarikan telajakan. Seperti yang dilihat di sepanjang jalan, tidak ada bangunan yang menonjol melewati tembok penyengker, karena sudah diatur warga dilarang membangun melewati tembok penyengker, sehingga terajakan jalur di jalan itu tetap menjadi, kita usahakan tetap lestari dan asri. Selain itu juga kalau boleh tahu kan nama dari desa Pingi. Nah, apa sih yang membuat namanya itu Desa Pingi? Ada sejarahnya nggak? Secara garis besar dulunya katanya sebelum dinamakan Banjar Pingi ya dulu, sekarang Desa Adat Pingi, masyarakat tinggalnya tidaklah mengelompok, ada tinggal di beberapa titik. Kalau sekarang disebut dengan Momono lah itu. Pada masa pemerintahan Meratu Bali itu dikuasai oleh Raja, diutuslah, kebetulan kami di wilayah Margo, jadi Prakangi Doring Margo untuk menata Desa Pingi ini. Jadi mereka yang tinggal di Pono-Pono dijadikan ditempatkan dalam satu jalur seperti sekarang ini. Nah, itu Pingi itu sendiri, menurut orang tua kami itu Pingi itu berarti putih, suci, demikian. Jadi Desa Adat Pingi yang dulunya itu sebelum diberi nama Banjar Pingi memang tinggalnya di ponok-ponok, ada di Banjar Punging, Pengilen, Bukit Puh, demikian. Lalu ditatalah, ditempatkan dalam satu jalur dinamakan Banjar Adat sini. Nah, di Desa Pingi ini kan keunikannya masyarakat itu hidup seperti di desa zaman dulu. Pak, selain itu apa aja sih? Jadi kami di Desa Adat Pingi dalam kegiatan sehari-hari, pertama kami mempertahankan gotong royong. Gotong royong artinya dalam segala kegiatan kami di desa tetap saling bantu-membantu. Yang selanjutnya dalam kegiatan upacara keagamaan kami masih laksanakan tetap seperti sebelumnya. Apapun yang kita laksanakan, kita selalu melibatkan warga.
Selanjutnya, kehidupan warga desa adat di Desa Pingi ini mayoritas kami adalah sebagai petani. Secara rutin bekerja sebagai petani dan ada juga bekerja sebagai pegawai, pengusaha, tetapi tetap diikat oleh desa adat, tetap melestarikan budaya yang telah ada. Nah, kami selalu rutin lakukan rapat-rapat dalam rangka pelestarian budaya dan adat. Nah, itu. Desa adat Pingi juga selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mana dalam kegiatan itu terlalu memikirkan masyarakat, lingkungan, dan alam. Jadi dalam pengelolaan desa wisata Pingi tidak boleh lepas dari 3 yang diutamakan kelestarian lingkungan, keharmonisan antar warga, dan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya desa adat untuk melestarikan seni dan budaya desa adat Pingi itu apa aja, Pak? Kalau melestarikan seni dan budaya, yang pertama dari seni kami memiliki beberapa seko-seko. Ada nama seko gong, juga ada seko angklung, seko leko, ada seko demen. Nah, semuanya ini kami dukung dalam pelaksanaan pelestariannya melalui pelatihan. Karena pelatih kami, warga-warga kami wajib meneruskan seni-seni tersebut ke generasi penerusnya melalui pelatihan. Tetap dilaksanakan. Kalau sekarang ini anak-anak mulai belajar menabuh, belajar menari, yang seko-seko, ada seko angklung, mereka rutin belajar meregenerasi seko-seko tersebut, termasuk seko leko pun, seko demen itu terus melatih anak-anak untuk bisa meneruskan di hari kemudian biar nanti punah terlupakan oleh generasi berikutnya. Ya, jadi rutin ada kegiatan-kegiatan didukung oleh desa adat. Nah, sumbernya itu mereka sumbernya semua ngaya. Yang memiliki potensi menabuh, yang bisa mengajarkan mereka ngaya. Nah, begitu anak-anak kita carikan waktu luang untuk belajar. Nah, seperti salah satunya ada ini belajar menari. Kalau Sabtu Minggu anak-anak dari SD kelas 5 sampai SMP belajar menabuh dibeli banyak. Nah, itu anak segogong anak-anak. Kalau segogong remaja mereka lebih fokus ke berganyur. Nah, itu kalau anak-anak nabuh, kalau segogong yang kalau di sini disebut segogong tua-tua di sini. Nah, itu belajar menabuh, berganyur dan yang lainnya. Ada beberapa, ada leko di sini. Tari-tari yang lainnya ada, angklung ada juga seko gamang, bukan gamang, selonding. Nah, selonding ini semuanya ini ada yang dikelola oleh mereka mengelompokkan diri karena demen, senang, disebutlah seko demen. Tapi mereka semuanya nanti terlibat ngaya di desa adat. Nah, ini konsepnya mereka ingin berbuat ngaya sesuai dengan seni masing-masing. Ya. Jero, katanya kan di sini ada peninggalan purbakala berupa pura. Nah, bisa dijelaskan nggak tentang pura itu? Nah, jadi pura peninggalan purbakala benda cagar budaya itu namanya Pura Natar Jemeng. Di mana di pura tersebut banyak terdapat arca-arca, yoni-yoni ya, yang diyakini sebagai peninggalan purbakala. Pura tersebut dalam penunjang kegiatannya itu Desa Adat Pingi, namun dalam pembinaannya itu dari BPCB Bali. Nah, di dalam pura tersebut banyak arca-arca yoni. Jadi warga Desa Adat Pingi sebagai pengompon utama dan ada juga maksan-maksan dari desa adat luar. Jadi Pura Natar Jemeng tersebut diyakini adalah sebagai pura Dangkayangan karena mungkin dulu sebagai tempat Dangataryo melaksanakan yoga semadi. Nah, jadi ada peninggalan-peninggalan berupa arca-arca dan yoni. Dari destinasi wisata yang ada di Desa Pingi itu apa aja sih yang ditawarkan ke wisatawan yang datang? Nah, jadi untuk dalam rangka pengembangan dan pengelolaan desa wisata yang kami usahakan tawarkan kepada para wisatawan yaitu pertama kegiatan budaya, mengenal kehidupan kami yang real tanpa dibuat di Desa Adat Pingi. Salah satunya kegiatan di sawah, karena kami mayoritas adalah petani, tetapi dalam pertanian tersebut banyak juga warga kami yang menanam sayur-bayur. Nah, seperti sekarang ini banyak yang tanam bunga, pacar, air, gumitir. Jadi mereka bisa terlibat langsung dengan warga kami di sawah, baik memetik bunga, menanam, memelihara. Mereka tahu kehidupan kami yang real dari pagi sampai sore. Mereka bisa melihat. Selain itu juga kami tawarkan kegiatan budaya.
belajar menari, belajar menabuh. Nah itu ada juga kami tawarkan trekking, membuat gebogan, membuat canang sari. Yang jelas kegiatan budaya itu apa yang kami lakukan di desa adat secara rutin, mereka bisa melakukannya, dapat ikut terlibat di dalam. Mau belajar nabuh, kita ajarkan nabuh. Mau belajar menari, kita siapkan penarinya yang akan mengajar. Nah itu kegiatan-kegiatan. Mau buat gebogan, canang sari, dan yang lainnya, ataupun buat jajan-jajan Bali, mereka bisa langsung belajar di sini. Nah itu jajan-jajan Bali, tentunya jajan-jajan Bali yang sangat sederhana karena langsung bisa dinikmati. Nah itu yang kegiatan yang ada di sini. Selain itu dapat juga kami sampaikan, di samping kegiatan tersebut di Desa Adat Pingi, di Desa Wisata Pingi, kami juga memiliki tempat-tempat untuk menginap. Ada rumah-rumah penduduk yang memang siap untuk dijadikan tempat untuk menginap. Nah, kurang lebih yang sekarang ini kami dapat laporan dari pengelola, kurang lebih yang sudah siap kurang lebih ada 90 kamar. 90 kamar tentunya dalam kondisi kamar yang tidak sama semuanya. Karena memang dibuat bukan untuk tempat penginap awalnya. Tapi dalam perkembangannya, karena warga kami juga banyak yang tinggal di rantauan, kamar-kamar yang kosong tersebutlah dijadikan tempat untuk menginap bagi para tamu. Iya nih. Ciri khas dari Desa Pingi ini apa sih, kayak misalnya kuliner atau apa? Ciri khas khusus yang memang mungkin mungkin jarang dimiliki oleh desa adat lain adalah jalur telajakan yang masih kami tetap pelihara kelestariannya. Jalan, sepanjang jalan, di pinggir jalan tidak ada bangunan yang menonjol ke jalan. Yang kedua, ciri khasnya dalam kami melayani menerima tamu, kami layani layaknya sebagai keluarga. Nah, tidak ada perlakuan khusus. Apa yang kami hidangkan, apa yang kami suguhkan adalah suguhan kami sehari-hari. Tidak ada makanan yang khas khusus kecuali ada pesanan dari para tamu tersebut. Nah, kami coba menawarkan makanan kuliner lokal kami kepada para wisatawan. Untuk kunjungan wisatawan selama ini yang mana sih yang dominan, entah wisatawan dari internasional atau domestik? Yang dominan dari domestik, banyak para siswa-siswa terutama yang dari Jawa, dari Bali pun banyak yang menginap di sini kadang 2-3 malam, melakukan kegiatan. Judul mereka tinggal itu kebanyakan melakukan kegiatan budaya, mengenal budaya kehidupan masyarakat di desa. Nah ini banyak, yang lebih banyak itu dari domestik. Dan dari luar pun ada. Itu karena dalam pengelolaan Desa Wisata Pingi, pertama dikelola oleh desa wisata, dipromosikan oleh pengelola desa wisata. Tetapi tidak menutup kemungkinan kami memberi peluang kepada warga kami yang memang memiliki kemampuan untuk mencari tamu, promosi. Mereka juga dapat promosi tersendiri, tetapi ada hitung-hitungan, ada kontribusinya ke pengelola desa wisata untuk adat. Nah itu terbuka semuanya, tapi semuanya di bawah naungan desa adat dan dikelola oleh desa wisata. Oke. Harapan Bapak ke depannya untuk desa ini apa aja, Pak? Harapan kedepannya, selama ini pemerintah memang sudah memperhatikan kami, memberikan pelatihan. Adapun pendampingan dari BUMN, dari TDC, Politeknik dan yang lainnya, banyak yang membantu kami di sini, mendamping kami dalam pengelolaan desa wisata. Harapan kami semoga kedepannya Desa Wisata Pingi dan Desa Adat Pingi dalam pengelolaan desa wisata ini dapat berjalan dengan baik. Yang paling penting harmonis. Harmonis, kami di sini dalam pengelolaannya selalu bisa melaksanakan desa wisata berjalan dengan baik, kegiatan adat berjalan dengan baik, kami warga tetap bisa bersatu. Nah itu harapan kami, semuanya itu kami harapkan, dan kami tidak akan meninggalkan budaya kami. Salah satunya kalau petani, ya tetaplah kita jadi petani, tapi kita desa wisata tetap kita kelola. Yang jelas kami sadari sumber daya manusia dalam pengelolaan desa wisata kami sangat kurang sekali, karena mereka sumbernya adalah semua memiliki semangat gaya, tapi dari segi pendidikan mungkin kurang. Nah itu sampai jalan mereka semua belajar begitu. Terima kasih Pak atas informasi yang telah disampaikan. Semoga Desa Pingi bisa menjadi desa yang lebih maju. Semua. Demikian tadi
perbincangan saya dengan juru bendesa Desa adat Pingi. Sekarang saya akan melanjutkan perjalanan saya di Desa Pingi. Kita sederhana, boleh masuk deh, masuk bawah sepatu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, inilah kamarnya. Ya, kita tidak ada itu fasilitas harus ada begini, ada begitu, enggak. Yang penting kamarnya bersih. Di desa itu kita tampilkan yang real, yang ada. Tidak ada yang khusus bikin rumah inap, kamar mandinya terus di dalam itu tidak ada. Ya, seperti saya jelaskan tadi, ya kamar sini, kamar mandinya di luar, jauh. Iya. Ya, itu tamunya menyesuaikan, bukan kita menyesuaikan dengan tamu.